Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusita Kurnia Novitasari, NIM 530501966. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di Asia Tenggara untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dosen pengampu Bapak Muhammad Khairi M. Asia Tenggara. Menurut Wikipedia, Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang terletak di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Latar belakang: Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tanpa kekerasan dan peperangan. Namun, dalam hal teori masuknya Islam di Asia Tenggara masih menjadi polemik yang belum menemui titik temu. Sebagian mengatakan Islam Asia Tenggara berasal dari Gujarat, sebagian dari Mekah, sebagian lagi dari Persia, dan ada peneliti yang mengkompromikan itu semua. Penyebar Islam di Nusantara adalah para sufi pengembara, sekaligus berprofesi sebagai pedagang yang berperan utama dalam syiar Islam. Pengertian Islam Asia Tenggara. Asia Tenggara mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim, yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, Filipina Selatan, dan juga Champa. Islam Asia Tenggara sering digunakan secara bergantian dengan Islam Melayu Indonesia. Hari J. Benda membagi wilayah Nusantara atau Asia Tenggara ke dalam 3 wilayah, yaitu Asia Tenggara yang telah diindiakan atau Indonesia, yang kedua Asia Tenggara yang telah dicinakan atau Vietnam, dan yang ketiga Asia Tenggara yang telah dispanyolkan atau Filipina. Teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Menurut beberapa ahli sejarah, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, teori Gujarat. Pigeonable adalah orang yang mengemukakan pertama kali pada tahun 1872 Masehi. Pertama kali ini berdasarkan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta. Dilanjutkan dengan dukungan Snok dengan alasan yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia-India telah lama terjalin. Yang ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Yang kedua yaitu teori Mekah. Pada tahun 1958 Masehi, muncul kritikan terhadap teori pertama, seperti tokoh Hamka dalam acara Disnatalis IAIN ke-8 di Yogyakarta. Kemudian mendapat kritikan dalam seminar di IAIN Medan tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Alasan kuat teori ini menurut Hamka adalah bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah, sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Ia juga mendasarkan bahwa madhab terbesar yang dianut sebagian umat Islam Nusantara adalah madhab Syafi'i, dan madhab yang sama dianut di Mekah masa itu. Alasan ini jarang diungkap sejarawan Barat masa awal. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini dipelopori oleh Husain Jayaningrat dari Indonesia, bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosio-kultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan di Persia. Di antaranya adalah perayaan tabu di beberapa tempat di Indonesia, dan berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar ada kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Hallaj dari Iran Persia.
Hamka menolak teori ini dengan alasan bila Islam masuk abad ke-7 Masehi yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah, sedangkan Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Yang keempat yaitu sarjana muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah mengkompromikan pendapat di atas dengan menyebutkan memang benar Islam sudah datang di Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, cara berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Islam yang berkembang di Asia Tenggara ada beberapa saluran. Yang pertama, saluran perdagangan. Proses masuknya Islam yang pertama yaitu melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Yang kedua, saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, proses masuknya Islam juga terjadi oleh para pedagang Muslim yang memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar itu. Sebelum dikawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim dalam perkembangan berikutnya. Ada pula wanita Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Demikianlah yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Campa yang mempunyai keturunan Raden Fatah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Masuknya Islam juga disebarkan oleh para pengajar tasawuf atau para sufi. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia, para Islam itu adalah Hamzah dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih dikembangkan di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 Masehi ini. Yang keempat, saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui sarana pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Yang kelima, saluran kesenian. Saluran Islamisasi juga melalui kesenian. Yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian lainnya juga dijadikan alat Islamisasi, seperti sastra, seni bangunan, dan seni ukir. Yang keenam, saluran politik. Islamisasi di Maluku dan Sulawesi Selatan
Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Maka dari itu, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Pengaruh Islam di Asia Tenggara. Islam begitu berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Adapun beberapa pengaruh Islam sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemerintahan. Wujudnya institusi kesultanan Islam di beberapa negara. Ulama menjadi penasehat bagi raja atau sultan. Islam sebagai agama resmi dan mayoritas. Undang-undang berlandaskan hukum Islam. Yang kedua, sistem pendidikan. Pendidikan Islam disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Sekolah, pesantren, madrasah, dan masjid sebagai institusi pendidikan dan basis Islam. Yang ketiga yaitu cara hidup. Penggunaan pakaian yang menutup aurat, mengamalkan konsep persaudaraan sesama Islam, sifat tolong-menolong, hormat menghormati, dan amalan bergotong royong. Yang keempat, bahasa dan kesusastraan. Bentuk tulisan Arab Melayu, banyak istilah Arab digunakan dalam bahasa Melayu. Yang kelima, kesenian. Seni pada batu nisan dan ukiran kayu. Seni bangunan Islam memengaruhi bentuk masjid, kubah, mimbar, mihrab, dan menara azan. Wayang, saudati, atau tarian dari Aceh. Yang keenam, dalam bidang ekonomi. Terbentuknya institusi ekonomi Islam seperti Baitul Mal, amalan zakat dan sedekah, amalan riba, penindasan dan penipuan dilarang dalam perdagangan. Yang terakhir, dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, seni bangunan atau masjid dan makam. Yang kedua, aksara dan seni sastra, meliputi hikayat, babat, syair, dan suluk. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.